Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Nah, pada video sesi ke-17 ini kita masih melanjutkan untuk pengembalian buku di part yang ketiga. Oke, nah di part yang ketiga ini kita masuk untuk memanggil input transaksi ya. Jadi nanti yang datanya buku ini diambil dari peminjaman yang telah dilakukan oleh anggota. Jadi kita butuh sebuah tabel. Jadi dia nanti akan mengecek ya, ngecek dulu sebelum bukunya diinput, ngecek dulu ke tabel ini ya, tabel detail ini, detail ya, tabel detail pinjam dan peminjaman. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu kira-kira. Nah, untuk desainnya, oke, mungkin teman-teman bisa cek lah juga ya. Kita cek dulu. Oke, di sini. Oke, kita tambahkan. Oke ya, kita lanjut. Ini ya, jadi kita perlu satu buah query untuk penghubung beberapa tabel ya. Oke, jadi teman-teman buat sebuah query di sini, tabel query. Ini di create, kemudian query wizard, klik query wizard. Nah, ya maka muncul ini. Saya ulangi, query wizard, simple query. Oke, nah jadi tabel buku, tabel pinjam, pertama tabel pinjam ya semuanya. Next. Oh, bukan, saya ulangi lagi ya. Ini hanya bisa satu tabel. Cancel. Di sini query design ya, create query design. Nah seperti ini ada banyak. Jadi kita munculkan, nah kita tambahkan ke dalam ini, ke area ini. Itu yang pertama bisa ambil dari anggota ya, diklik add. Nah maka muncul tabel anggota di sini. Kemudian tabel pinjam, add lagi. Kemudian tabel pinjam detail. Oke ya, nah ini udah berrelasi ya secara otomatis. Kemudian tabel buku. Nah, oke. Close. Nah, ini dia sudah berrelasi, cuman ada relasinya yang tidak sesuai. ID buku relasi ke detail buku. Oke, ini udah betul. Kemudian ID pinjam ini berrelasi ke tabel pinjam. Oke, udah betul. Oke, ini udah betul ya. Nah, ini sebenarnya seperti ini relasinya. Oke ya, dipastikan punya teman-teman itu berrelasi semuanya ya. Nah, kalau bagi yang nggak berrelasi, mungkin saya ulangi ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang nggak berrelasi. Kalau sebelumnya saat kita merancang database, jika teman-teman mengikuti tipe-tipe datanya itu pasti berrelasi. Nah, nama ini harus sama dengan ini juga sama ya. Oke, yang pertama, misalnya saya hilangkan nih relasinya ya, delete, saya delete lagi. Seandainya dia nggak berrelasi, oke, kita relasikan ya. ID buku itu berrelasi dengan ini, tarik aja gini ya, tarik ke ID buku. Oke, dia berrelasi. ID anggota, tarik ke ID anggota ke sini. Kemudian ID pinjam ini tarik ke ini, pinjam tarik ke sini. Oke, ini kayaknya salah ya, dilihat lagi. Ini ID buku relasi ke ini ya, buku. Nah, oke. Nah, yang perlu teman-teman tambahkan, yang pertama di tabel pinjam dulu ya, double klik ID pinjam, double klik. Nah, maka masuk ke sini ya, di pinjam. Kemudian tanggal pinjam. Oke, masuk ke sini. Kemudian ID anggota juga. Oke, masuk ke sini.
Nah, kemudian nama anggota. Nah, nama anggota yang ini ya, ambil double klik. Oke, kemudian pinjaman detail ya, pinjaman detail. Kemudian ini ID buku ya, ID pinjam enggak? ID pinjam udah kita tambahkan di sini. Jadi ID buku aja, double klik di buku, masuk ke sini. Kemudian double klik keterangan, masuk ke sini. Kemudian double klik jumlah pinjam. Oke. Kemudian judul buku ya. Ini judul buku, double klik. Oke, itu aja. Nah, kemudian kalau udah, nah pastikan teman-teman cek lagi, sesuaikan dengan ini ya. ID pinjam ini TBL pinjam ya, ini nama tabel yang di bawah, yang di atas nama fieldnya. Oke, jadi teman-teman cek lagi, sesuaikan dengan ini. Kalau udah, itu bisa teman-teman save ya, save dengan nama QRY ya, underscores ya, QRY underscores pinjam. Oke, save. Oke, maka bertambah lagi di sini di area ya. Nah, bisa teman-teman run ya, lihat hasilnya. Oke, ini hasilnya. Oke, close aja ini karena udah kita save nih tabelnya ya. Nah, oke. Nah, kalau tabel ini udah kita buat, sekarang kita ke form ya. Ke form ini. Oke. Nah, di form ini teman-teman tambahkan, klik ini txt ID buku, klik event ini, kemudian cari keypress. Oke, ini keypress. Nah, kita tulis di sini ya untuk pembuatan pemanggilan bukunya ya. Nah, jadi tambahkan if titik char sama dengan chr13. Nah, seperti ini. Enter ya. Nah, then sini cmd sama dengan new oleh db comment. Nah, conn. Saya buat dulu polanya. D sama dengan cmd titik execute reader rd titik read. If rd titik hashrows sama dengan true. Nah, else. Oke. Nah, ini else. Ya. Nah, di sini kita buat sebuah select tab bintang from. Nah, from dari query ini ya. Nah, QRY pinjam. Where ID pinjam ID anggota sama dengan kutip 1 2 kali, kutip 2 kali, dan 2 kali, txt ID anggota titik teks. Nah, n di sini n-nya ya, setelah kutip 1, n ID buku. Nah, kutip 1 2 kali. Oke, di sini saya 120, saya perbesar sedikit lagi. Oke, ini saya apakan? Oh, terlalu besar. 110 aja. Oke. Nah, ID buku di sini kutip 2 kali dan 2 kali, txt ID buku titik teks. Oke ya. Nah, teksnya di buku titik teks sampai sini. Oke. Nah, kalau udah, kita munculkan judul buku. Jika ketemu datanya ya, ingin cek ID buku dengan ID anggota. Nah, ini seperti ini. Kalau ada datanya, maka kita munculkan di sini txt judul ya, judul titik teks sama dengan rd titik item. Nah, itemnya itu judul ya, judul. Oke. Nah, kemudian txt tanggal titik teks rd titik item ya. Tanggal format ya, kita buat format
Oke, ke kurung, kemudian date value ya, date value ke kurung lagi, ke kurung rd titik item ke kurung, untuk kurung lagi. Nah, di sini tanggal pinjam, kita lihat tanggal pinjam. Nah, di sini koma kedua. Nah, kita buat strip dd y double 4 kali ya. Oke, nah seperti itu. Nah, di bawah ini kita menghitung ya. Nah, saya kasih keterangan menghitung lama pinjam. Nah, kita deklarasikan dim tgl1 hasDate ya. Nah, tgl1 sama dengan kita buat format ke kurung, tutup kurung, date value ke kurung, tutup kurung, rd titik item ke kurung, tutup kurung, tanggal pinjam ya, koma, ambil aja yang ini. Oke, paste. Nah, kemudian enter ya, if txt tanggal titik teks sama dengan format enter, if format today, koma yang besar ya, dd y 4 kali, oke, then enter, kemudian txt lama pinjam titik teks sama dengan 1. Oke ya. Nah, kemudian else, tambahkan else, if ini end if nya, ini else dari if ini. Txt lama pinjam titik teks sama dengan ya date end ya, date end time titik date div ya, gunakan date div, different ya, perbedaan antara kedua tanggal itu data interval, date interval titik d ya. Nah, kemudian tgl1 koma today. Nah, seperti itu, today ke kurung, untuk kurung. Nah, seperti ini ya, endif. Oke. Nah, kemudian teman-teman tambahkan lagi di bawah ini. Oke, ini kita coba uji dulu. Nah, buku yang ini story kita belum ya, kembali A002. Apakah A02 ada penamanya buku? Ada ya, B005, enter. Nah, di sini nggak muncul tanggalnya, cuma lama pinjamnya 3 hari keluarnya. TGL pinjamnya nggak muncul. TXT TGL ini ganti ya teman-teman. TGL pinjam, TGL
txt tanggal TGL pinjam. Nah gitu, TGL pinjam. Oke. Nah kemudian bentar kita coba uji lagi. Kembali A002, kemudian B002, enter. Nah baru muncul di sini. Oke, bentar, kita cek lagi TGL pinjam. Ini txt ini juga ya, TGL pinjam. Oke, jadi teman-teman ganti lagi. Saya ada kesalahan tadi. Kalau TGL aja itu hanya mengambil tanggal ini, padahal kita butuh dengan tanggal ini ya, tanggal yang di sini, tanggal yang dipinjamnya, yaitu tanggal kapan. Nah, mana tadi? Oke, ini ya. Pengembalian. Oke, kita cek lagi Kpressnya. Oke, TGL pinjam 1, TGL pinjam. Nah baru bisa ya. Oke, kita coba lagi A002, B001, enter. Nah dia pinjam 3 hari. Kemarin kita ini waktu kita membuat peminjaman. Nah jadi sampai sekarang itu udah 3 hari dia minjam. Oke, nah ini udah. Nah ini teman-teman perbaiki lagi ya, TGL lama pinjam, TGL lama pinjam ya. Ini TXT lama pinjam. Nah ini S. Oke. Nah ini kita tambahkan di bawah endivnya yang ini ya. Nah jika kita tambahkan lagi, jika if ya, file lama pinjam, file txt lama pinjam. Oh ya, bentar teman-teman, bentar. Sebelum kita buat ini, kita mau mencari denda ya. Di sini kita mencari denda. Di sini kita mencari denda ya, dari berdasarkan batas pinjaman. Mencari denda pengembalian buku. Nah jadi seperti biasa kita tambahkan sama seperti peminjaman. Ini batas ya, tambahkan batas pinjam. Oke, kopas ya. Form pengembalian tambahkan juga di sini, paste. Nah ini batas ya, batas pinjam. Nah ini kasih aja keterangan batas pinjam. Oke, batas pinjam, txt batas pinjam ya. Ini bisa diganti juga batas pinjam. Nah batas pinjam ini kita ambil aja dari sini ya. Nah, sini batas. Nah nih, ambil sub pengaturan ya, kopas. Nah form pengaturan, form pengembalian, tambahkan lagi subnya di atas ini, di bawah sub versi aja, paste. Nah kemudian kita panggil sub pengaturan ini di sini, call koneksi, call pengaturan. Oke, saat kita jalankan, nah maka muncul ya batas pinjaman itu hanya boleh 6 hari kan tadi. Jadi kalau lewat berarti dia nanti akan terjadi denda, ada denda. Oke, nanti saya atur dulu. Misalnya dia minjam ini tanggal apa ya? Kita buat kita lewatkan ya. Lebih dari 6 hari, yang ini lebih dari 6 hari, yang ini kurang dari 6 hari. Yang ini nanti ada denda. Oke, kita refresh. Oke, jadi teman-teman ikuti aja apa yang saya tulis. Oke, kemudian kita ke sini lagi. Nah, ini cari denda ya. Nah, if file ya, txt
txt lama pinjam titik teks. Ntar ini txt lama pinjam, ini txt batas pinjam, ini lama pinjam batas pinjam. Oke, kirain tadi ada yang sama kalimatnya. Kita ke view kode lagi. If txt lama pinjam, ya, if txt lama pinjam besar kecil sama dari file txt batas pinjam, jadi kurang dari batas pinjam, berarti dia itu nggak kena denda nanti titik teks. Nah, maka di sini teksnya nggak lengkap. Nah, sini then enter. Nah, maka txt terlambat. Nah, titik teks kita kasih 0 ya nilainya, berarti nggak ada yang terlambat harinya. Nah, txt denda titik teks ya sama dengan 0 juga dendanya. Nah, else, nah jika melewati dari waktu yang ditentukan, berarti nanti txt terlambat sama dengan file kurung tutup kurung txt underscore lama pinjam titik teks. Nah, txt lama pinjam txt terlambat, ini titik teksnya, txt lama pinjam itu dikurang file kurung tutup kurung txt batas ya, batas. Kita hitung dulu berapa ya lama terlambatnya, teks enter. Nah, kemudian kita ke denda ya, kita hitung dendanya, txt denda titik teks sama dengan file kurung untuk kurung txt denda titik txt denda txt bentar, di sini kita butuh denda per hari ya, butuh data denda per hari. Jadi di sini teman-teman tambahkan lagi kopas batas pinjam denda per harinya, nih sini tambahkan denda per hari. Oke, nah ini dibuat juga, ini tambahkan juga ya text boxnya txt underscore denda per hari. Oke, nah di sini pada sub pengaturan teman-teman cari sub pengaturan di sini. Nah, tambah txt denda per hari titik teks sama dengan rd titik item kurung. Nah, ini kita lihat pengaturan denda per hari apa, denda hari ya, denda hari denda per harinya itu nama filenya denda hari, denda underscore hari. Oke. Nah, oke, jadi kalau ini udah, kita ke bawah lagi, denda, tambahkan denda per hari titik teks. Oke, sama dengan, nah kita kali denda per hari dikali, nah file ya, txt terlambatnya berapa lama terlambatnya titik teks. Oke, nah seperti itu. Jadi nanti akan muncul seperti ini ya, karena ini sudah kita tambahkan. Nah, kita ambil ya ini kembali. Nah, ini kan terlambat carrier pinjam. Nah, ini ya A002, anggota A02 Oke. Nah, di sini ya ID buku A001 enter. Nggak ada ya, dia nggak ada minjam B001 B005 ya yang lewat B005.
Oke, kita ke sini lagi. B005, enter. Nah, lama pinjam 32 ya. Lama pinjam 32 hari. Terlambat 26 hari. Nah, 26 kali 5.000, maka 130.000 dendanya. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ID anggota tambahkan lagi ya. ID anggota. Oke, nah kalau udah ini IRD. Oke, di bawah ini tambahkan lagi TXT ID pinjam, dipinjam titik teks sama dengan RD titik item, buka kurung, tutup kurung. Nah, ID pinjam. Oke, kemudian combo box ya. Kemudian combo box kita tambahkan aja di sini. Combo CB titik hilang titik teks tidak ntar lagi CB rusak titik teks tidak ya, nih tidak. Oke. Nah, kemudian sini CB hilang, ini CB hilang ya, CB rusak, CB rusak, CB rusak, CB rusak titik teks titik fokus ya, fokus. Nah, kalau ini udah ya. Oke. Kemudian jika tidak ada data ini, maka kita munculkan pesan. Checkbox titik show. Nah, munculkan pesannya ya. Anggota ini tidak ada. Anggota tidak pernah meminjam buku ini. Oke. Nah, misalnya kode yang lain ya, kode yang tidak pernah dipinjamnya. Oke, kita coba ya, kita uji pengembalian ya. Nah, kan di sini A002 ya, A02 anggotanya. Nah, A02 yang ada cuman meminjam buku B01, B02. Nah, B03 kan dia nggak ada minjam tuh. Oke, kita coba input juga B03 ya, karena dia nggak pernah minjam, maka saat kita enter akan muncul anggota tidak pernah meminjam buku ini. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di sini call bersih transaksi. Oke, itu aja. Oke, mungkin udah panjang ya. Dikit lagi ya, dikit lagi ini ya. Jadi kita butuh saat panggil bukunya A002. Nah, ini B001, B001 enter. Nah, rusak, apakah ada rusak? Ya, kalau ada ya, kalau tidak apa yang akan muncul ya. Nah, jadi kita butuh sebuah coding lagi ya untuk rusak. Apakah ada rusak atau tidak? Oke. Udah panjang ya? Udah 29 menit. Oke, dikit lagi. Oke, nah ini batas peminjaman. Mungkin lebih cocok kita taruh di mana ya? Di atas ini juga boleh. Rusak. Oke. Oke, ini denda per hari. Kita tambahkan lagi di sini. Itu pengaturan dari mana tadi? Pengaturan dari denda rusak, kemudian
denda rusak ya. Denda rusak. Oke, denda rusak. Tambahkan lagi di sini. Terlalu panjang. Denda rusak. Ini oke. Ini saya pindahkan aja ke bawah. Oke, sini. Nah, ini ya. Denda rusak. Denda rusak. Oke. Nah, ini teman-teman tambah txt denda rusak. Txt denda rusak. Txt denda rusak. Oke ya. Ini saya rapikan dulu. Oke, denda rusak. Oke, seperti ini. Oke. Ini taruh aja sini. Oke ya. Oke, mungkin seperti ini lebih baik. Oke, txt denda rusak. Nah, karena kita udah nambahkan txt denda rusak, jadi di sub pengaturan tadi kita tambahkan juga di sini ya. Txt denda rusak. Nah, denda rusak. Nah, ini denda underscore rusak. Oke, kita coba jalankan apakah denda rusaknya muncul. Nah, muncul ya, denda rusak itu 10.000. Oke. Nah, lanjut di combo ini, combo CBE rusak. Ini double klik aja. Nah, kita cari dan if cb underscore rusak ya, titik teks jika rusak sama dengan iya. Nah, jika rusak ya, dan jika rusak ya, maka nah combo box cb hilang, titik teks sama dengan T nya besar ya, tidak. Kemudian txt denda titik teks ya, txt denda titik teks sama dengan file txt denda per hari titik teks dikali nah ini dalam kurung ini juga dalam kurung file, ini teksnya nggak sempurna, teks kurang t nya, file kemudian txt terlambat titik teks. Oke ya. Nah, kurungnya tambahkan kurung lagi. Oke, seperti ini ditambah. Nah, file untuk kurung txt denda rusak titik teks. Oke. Nah, s jika tidak, nah cukup txt underscore denda titik teks sama dengan file kurung untuk kurung seperti biasa, denda per hari, ambil ini file dalam kurung ini dikali file, capek ya terlalu banyak, file txt terlambat titik teks. Oke, lanjut, coba kita uji ya. Nah, maka secara otomatis dia akan mengalihkan dengan denda
kalau ada yang rusak ya. A002 B003 enter. Oh, nggak ada buku B03 B002 enter. Nah, apakah ada yang rusak? Jika ada, ya. Nah, maka dendanya gini ya. Jika tidak, nggak ada denda. Nah, oke, saya coba ini B004. B005 ya. Nah, jika ada dia akan bertambah nanti ya. Dia bertambah lagi, nambah dengan ini ya 10.000. Oke ya. Oke, seperti itu untuk denda. Kemudian kita lanjut, ini lagi CB hilang ya, double klik CB hilang, double klik lagi CB hilang. Nah ini if CB hilang, jika bukunya hilang sama dengan titik teks sama dengan ya Y besar A seperti ini ya, maka combo box CB rusak, titik teks sama dengan tidak. Oke. Nah, CMD sama dengan new oleh DB comment koma CONN, komanya lupa, tambahkan select bintang from TBL bintang from TBL buku where ID buku sama dengan kali dan txt ID buku titik teks. Oke, seperti ini. RD sama dengan CMD titik execute reader RD titik read. Nah, if RD titik hash sama dengan true, else ya, hash sama dengan true. Nah, txt sama dengan txt underscores denda titik teks sama dengan file, buka kurung untuk kurung, buka kurung untuk kurung, kopas aja ini, paste ke bawah ini ya, denda per hari terlambat. Nah, ditambah rd titik item file aja, tambah file di sini, buka kurung untuk kurung lagi, harga buku. Nah, seperti ini. Jika ada rusak ya, jadi sesuai dengan harga bukunya tambahannya. Oke. Nah, di sini sama dengan else. Jika tidak, kopas saja yang ini sampai sini. Tapi kurungnya ini yang dihapus. Ini penutupnya juga dihapus. Nah, itu aja ya. Oke. Jadi itu aja. Misalnya gini. ID buku nama anggota ya, A002 B001 enter. Apakah ada hilang? Ya, ada hilang bukunya ya. Nah, error TBLA double U, salah ya, ini buku bukan buku. Kita coba lagi, uji kembali A01 02 B002 enter. Iya, hilang ya. Oke, karena ganti dia. Oke ya, karena udah sampai sini, nanti untuk video berikutnya kita masuk klik add, maka seluruh data yang di atas ini masuk ke dalam list ini, dalam grid ini, dalam daftar ini. Oke, terima kasih ya. Mungkin sampai di sini dulu karena ini videonya udah panjang ya, udah
udah 40 menit. Nah, kita selesaikan dulu hari ini, istirahat dulu. Oke, lanjut. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya sampai di sini dan teliti ya dalam penulisan codingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.